Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Pada video kali ini, gua pengen coba bikin latihan untuk static routing dengan topologi 3 router. Ketentuannya ini ya, setiap router punya satu PC, alamat PC-nya taruh di sini, gua taruh sini alamat PC-nya, alamat interface-nya ini 4.1 di G01, 4.2 di G01. Buat nyambung ke router sini default gateway-nya ini langsung aja ya. Jadi kalau static routing atau routing itu antar komunikasi antar jaringan semua ini. Kayak contoh misalkan gua pengen ngirim pesan ke 192.168.2.10. Destinasinya itu dari 192.168 eh, source-nya source-nya dari 192.168.1.10. Jadi PC 0 ini yang 1.10 ini dia bakal nanya ke router satu. Router satu tahu atau enggak kalau pengen ke 2.10 kemana gitu. Nanti router satu bakal ngecek yang namanya table routing. Kalau kita pengen ngecek table routing, kita tinggal kalau dari mode konfigurasi, kita tinggal tulis do show IP route. Nah, pada table routing di router satu sekarang ini tidak ada destinasi buat 2.0. Jadi kalau pengen berkomunikasi antar dua ini di router satu dan di router 2 harus sudah diisi routing table-nya. Kalau di router satu routing table ke 2.0, kalau misalkan dari router 2 kalau pengen ke router satu harus isi alamat IP 1.0. Langsung aja gue pengen tulis routing table-nya di sini secara manual atau static routing. Kita tulis IP root 192.168.2.0. 2.0 ini maksudnya kita langsung ke nulis alamat networknya. Masukin subnet masknya, terus next hop-nya atau gateway-nya. Kalau pengen ke 2.0 ini lewat mana? Jadi dari satu bakal ngirim ke IP ini. Kita lanjut, berarti kita tulis 192.168.4.2. Enter di IP di routing table. Jadi PC 0 udah bisa ngirim ke PC 2, tapi PC 2 belum bisa ngirim ke PC 1 karena di router 2-nya belum disetting. Sekalian juga kita mau ngisi langsung ke eh, router 3. Kalau mau dari router 1 ke router 3 itu dia bakal ngelewatin router 2 sama ngelewatin router 3. Jadi kita bikin routing table-nya IP route. Pertama, kalau pengen ke 3.10 kita harus ngelewatin ini dulu. Lewatin router 2 baru router 3. Kita mau titik 0, masukin subnet masknya, terus saya masukin gateway-nya. Masuk gateway tetap ini ya, tetap 4.2. Karena kenapa? Karena dari router satu dia bakal ngirim ke 4.2 ini. Udah. Nah, udah ada gitu kita setting di router 2. Dari router 2 kalau misalkan kita mau komunikasi ke dari PC 2 ini dari PC 2.0 ini 2.10 ini mau komunikasi ke 1.10, dia harus tahu lewat mana routernya. Jadi dari sini dia nanya ke router ngeliat routing table-nya. Kalau misalkan routing table udah ada, dia bakal ngirim ke sini. Kalau belum ada, dia bakal balik lagi. Jadi file gagal. Jadi kita bikin routing table-nya, IP route
192.168.1.0 dari sini mau ke sini 1.0 255 255 255 0. Terus di router 1 kalau pengen ke sini harus lewat mana? Harus ke router default gateway-nya ini yang di sini yang di GI01 192.168.4.1 8.4.1. Nah, coba kita tes dulu komunikasi dari PC 0 ke PC 1, ping 192.168.2.10. Harusnya yang pertama kedua itu kemungkinan bakal gagal. Gagal yang pertama. Nah, yang ke 3 4-nya udah berhasil. Jadi dari PC 0 ke PC 1 udah bisa komunikasi. Kalau misalkan dari PC 1 ke PC 0, kita coba titik 1.10. Oke, udah bisa komunikasi juga ya. Tapi kalau misalkan kita mau ke PC 3, masih nggak bisa karena PC 2-nya, router 2-nya belum disetting. Jadi kalau misalkan ada PC 0 pengen kirim ke PC 2 ini yang 3.0 ke lewat router 3, dia udah ada routing table-nya. Cuman pas dikirim ke sini, router 2 nggak tahu mau ngirim kemana lagi. Jadi kita ngasih alamatnya buat ke router 2-nya ini. IP root 192.168 titik 3.0 255 255 255.0. Destinasinya gateway-nya ini adalah GI01 di router 3 192.168.5.2. Sudah, jadi router sudah tahu. Router kita langsung setting ke router 3 juga. Jadi kalau misalkan PC 1, PC 0 dengan PC 1 mau komunikasi ke PC 3, ke PC 2, ini udah bisa. Cuman saat PC 2 terima, dia nggak bakal bisa sampai ke eh, balik lagi ke PC 0 atau PC 1 karena dia nggak tahu bakal ngirim kemana. Router 3 nya nggak tahu bakal ngirim kemana buat kembalikin ke PC 1 sama PC 0. Jadi di router 3 juga kita harus nambahin alamat selanjutnya di routing table. IP root kita misalkan mau ngirim ke 2.0 192.168.2.0, subnet masknya 255 255 255.0. Kalau mau ngirim ke 2.0 harus lewat mana? Menurunkan 2.0 kita harus lewat yang IP 192.168.5.1. Dari sini dia ngecek ke sini cari alamatnya ternyata udah ketemu, harus lewat sini dulu buat ngarah ke router 2. Makanya kita masukin ke sini next hop-nya 192.168.5.1. Oh sorry, ini tadi masih di interface. Kita tulis lagi kayak gini. Oke, udah masuk buat ke PC 1 ini 2.0. Tapi kalau pengen ke PC 0, dia belum ada. Kita tulis juga IP root titik 1.0 255 255 255.0. Untuk default, untuk di gateway-nya kita tetap pakai yang ini karena kalau dari sini dia mau ngirim ke sini harus dari router 3 bakal apa lewat sini dulu, ngirimnya ke arah sini, ntar di sini baru dicek lagi ngirimnya kemana, ntar dikirim baru ke sini, diterima di sini baru nyampe ke PC 0. Kita tetap tulis 5.1. Kalau misalkan di sini ada puluhan router, baru di sini ada puluhan router, baru nyampe ke router 1, dia tetap eh, gateway-nya tetap pakai yang ini. Dari sini ke router 3, gateway-nya ke 5.1, terus saya dari router 2, dia ngecek routing table, dia ngirim ke 4.1 yang tadi kita udah bikin di router 2.
Coba kita langsung cek PC, PC 2 ini. Kita ping ke PC 1. 168.2.10. Karena gagal, oke, kedua udah replay. Kita ping juga ke 192.168.1.10. Oke, udah replay ya. Jadi buat static routing ini buat top 3 topologi, apa, 3 router, topologi 3 router sudah berhasil. Jadi ilustrasinya kita coba dulu deh simulasi. Kita mau ngirim dari PC 1 ke PC, dari PC 0 ke PC 1. Kita mulai, ini mulai dari PC 0 ngirim ke router 1 bakal nanya, kalau pengen ngirim ke 2.10 lewat mana? Router 1 bakal ngecek di routing table, pas udah ketemu, dia langsung ngirim ke 4.2 yang tadi kita udah setting, udah masukin ke routing table-nya. Kalau pengen ngirim ke 2.0 harus lewat 4.2 ini gitu. Baru udah lewat sini, diterima router 2 ngecek routing table juga, ternyata langsung ngirim ke bawah. Diterima oleh PC 1, oke, pesanan diterima, dia langsung balas balik lagi ke router 2 ngecek routing table-nya lagi. Kalau pengen ke PC 0 dengan alamat 1.10 ini harus lewat mana, dia bakal ngirim ke router 1. Diterima di router 1 bakal ngirim ke PC 0. Ini successful. Kita ulang lagi. Kalau misalkan kita mau dari PC 2 ini, 3.10 mengirim ke 1.10. Dari sini, dia bakal ngirim ke router 3, nanya kalau misalkan mau ngirim ke 1.10 lewat mana, router 3 bakal ngecek ke routing table, ternyata kirim ke 5.1, dari 5.1 diterima di router 2 ngecek lagi routing table, kalau main ke 1.10 lewat mana, dia bakal ngarahin ke 4.1. Dari terima router 1 ngirim ke PC 0. PC 0 bakal nge-replay balikin lagi ke router 1, nanya di router 1 kalau pengen balikin ke 3.10 lewat mana, router 1 udah punya routing table-nya, ternyata kirim ke 4.2 ini, masuk ke router 2 dia dicek lagi routing table-nya, ternyata ngirim ke 5.2 dan balik lagi ke PC 2, successful. Oke, mungkin sekian dari gua buat eh, latihan static routing ini. Sederhana, cuman ngisi IP root. Begitu pula kalau misalkan ada banyak topologi, ada banyak router, dia tinggal nambahin eh, routing table-nya aja. Dan sebaliknya, misalkan mau ngirim dari 1.0 ke 2.0, di router 1 harus diisi routing table-nya, di router 2 juga harus diisi routing table-nya. Oke, mungkin sekian dari gua buat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.